Bagaimana? Apa kabar? Sehat? Sehat, Kak Yuli. Sampean mudik maaf loh ya, ganggu. Enggak apa-apa. Ya. Iya. Gimana ada apa ini? Kace, maaf, aku lagi galau. Galau. Oke. Kita sediakan obat galau, darling. Di apotek. Asik. Halo Mas Sandro, selamat pagi. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Oh, malam tah? Aduh. Gimana? Gini, aku kan diajak nikah. Tapi ya masalahnya ini pacarku itu ya plus majikan. Oke. Tuh ya galau karena kan ya kan curhat sama teman lah, ngomongnya teman opo oleh ngono anak nanti di migrasinya piye gitu. Jadi akunya galau. Terus sampainya galau. Ya, terus. Ya, Mas Sandro bisa kasih saya saran atau ya didampingi gimana baiknya, kan kita niat nikah juga mau baik ke depannya untuk masa depan yang baik ya Kak Cek ya. Benar. Sekarang yang nikah sampean, yang nikah sampean apa temennya sampean? Mau putus-putus Kak Cek. Maklum, sinyal Indonesia Raya, tanah air beta. Yang mau diulang, yang mau nikah sampean apa teman sampean? Bukan, aku yang mau nikah. Oke, yang menikah sampean. Dan sampean yakin nggak kalau sampean dengan menikah dengan orang ini satu akan merubah kehidupan yang jauh lebih baik? Kalau masalah bahagia tergantung diri kita lah ya, masing-masing lah ya, kayak gitu. Jadi sampean sendiri yakin nggak gitu? Yakin Kak, soalnya dianya orangnya baik banget, di mana saya ada ya masalah ya terutama finansial, dia tuh nggak pelit. Maksudnya kalau memang kita kasih cerita yang dia masuk akal, dia nggak sungkan-sungkan mengulurkan tangan membantu saya dan keluarga gitu. Sejauh ini dia orangnya baik gitu, nggak perhitungan juga masalah itu kasih jawab. Makanya saya juga ya pengen sih, karena kelihatannya sejauh ini dia orangnya ya nggak inilah gitu. Jadi saya sih yakin kalau dia orangnya orang yang baik gitu ke depannya ya, insya Allah. Masalah bahagia kan Kak Cek bilang ya, tergantung kita kan berjuang. Iya, tergantung. Iya, kalau sama sudah yakin mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dengan pernikahan, ya sudah, just do it. Jangan hiraukan apa kata orang, kayak gitu loh. Ya enggak, yang menjalani kehidupan ini adalah sampean dan pasangan. Selama pasangan istilahnya mau mengajak sampean untuk menikah, segera Mbak, nggak usah pikir panjang. Teman itu ibaratnya wes sing apik, yo kita buat ambil sisi positifnya, yang jelek kita dengarkan saja, nggak usah diambil hati dalam untuk melangkah ke depannya, kayak gitu. Gitu. Sampean majikan ini udah berapa lama? Majikan udah berapa lama? Ini udah kontrak kedua ini. Kontrak kedua, berarti hampir 4 tahun ya? 3 tahun Kak, hampir 3 tahun. Baru kemarin renew. Baru renew, oke. Terus di rumah ada siapa aja di rumah majikan? Di rumah majikan nggak ada siapa-siapa, hanya majikan saja ya. Saya cuma ngurus rumah dan yang lain sebagainya. Oh, berarti jadi dia tuh istilahnya suka sama saya, katanya saya tuh orangnya ya cocok lah gitu. Kalau dia bilang pokoknya yang nggak tahu lah. Namanya manusia. Calon suami sampean itu beristri apa enggak? Sudah punya istri apa belum? Udah cerai. Sudah ketok palu ya, udah clear ya? Ya. Oke, berarti nggak ada masalah. Kalau sampean sendiri masih ada visa, terus habis itu sampean datanya apakah sama? Paspor, Hongkong ID, KTP Indonesia, KK, akte, apakah sama? Sudah Oke. Sama. Status sampean yang dari Indonesia, janda atau gadis?
Janda, sudah ada surat cerai sudah dikirimkan. Oke. Lagi nunggu surat-surat yang lain ya. Oke, surat jandanya antara nama dan nama bapak dan tanggal lahir, bulan, tahun kelahiran sampean sama sesuai paspor? Sudah sama. Oke, berarti tidak ada masalah. Segera aja untuk daftar ke pernikahan. Karena apa? Untuk majikan menikahi pembantunya itu nggak ada masalah. Selama pernikahan itu suka sama suka, tidak ada pemaksaan, itu welcome. Istilahnya nggak ada masalah, monggo aja. Kayak gitu. Selepas menikah nanti daftar di KUA mana aja boleh. Terus habis itu selepas ambil surat nikah langsung daftar ke imigrasi untuk proses visa dependent. Kalau sudah jadi visa dependent, sampean bebas. Mau jadi siulalai, nyonya Hongkong boleh, mau kerja di luar juga boleh, kayak gitu. Jadi tinggal sampean menjalin kehidupan yang jauh lebih baik, kayak gitu aja. Ya, alhamdulillah. Nah, itu masalah yang visa dependentnya itu Kak Ce, apa nggak masalah kan? Soalnya kan kontrak kerja atas nama bojoku nanti. Ya bilang no, nanti kan ada ditulis story, alasannya apa kamu menikahi pembantumu, kenapa kok kamunya mau dinikahi kayak gitu kan? Ya bilang aja, saling mencintai, saling nyaman, kayak gitu loh. Nggak ada masalah selama status bojone sampean bukan bojone wong kayak gitu ya. Selama sampean sendiri sudah resmi, sudah selesai pernikahan dengan yang mantan kayak gitu, jadi nggak ada masalah, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Oh gitu. Makasih loh Kak Ce, saya jadi lega sekarang. Daripada ya tanya temen kan, kadang temen itu ya gitu lah. Bikin galau. Ini mungkin dari bojoku ada pendapat lain, darling sini. Mbak E mau menikah tapi kata temennya nanti masalah soalnya yang menikahi kok majikannya gitu. Banyak kan? Banyak tuh kata bojoku. Banyak Mbak yang menikah majikannya. Nah kalau temennya sampean selalu membantu sampean di saat sampean mumet ndase yo bisa didengerin omongannya. Tapi kalau temennya sampean nulungi ora, anu nasibe ya ora, nasibe sampean kan di tangan sampean. Mas Sandro, benar Mas Sandro ya. Justru namanya galau. Justru di saat sampean mau menikah sama orang Hongkong itu aku sing denger wis bahagia karena satu step level naik lagi gitu. Kalau ada yang kayak gini nih. Kalau ada yang bilang ya gak jaminan wong masih rabi karo wong Hongkong ya panggah nyambut gawe, duweke panggah golek dhewe. Iya, saya bilang panggah nyambut gawe, panggah golek dhewe. Tapi duitnya dari 4730 kan menjadi 15.000, menjadi 16.000. Dan rumah yang bayar kan bojo. Iya. Levelnya kan di situ naiknya. Terus kalau bojone hapcok, bojone cocok, sampean presentasi usaha, duwe usaha dhewe kan bisa. Itu pun kalau ada minat di wirausaha kan. Tapi kalau sampean cuma cari job di luar ya banyak gawean saeret-eret, nggak masalah. Jadi jadi kalau ada orang yang bilang kamu nanti gini, terus orangnya itu tidak ngelakuin, tidak menikah dengan orang Hongkong, berarti dia belum ngerasain kok ngomong. Satu. Terus yang kedua, kalau dia menikah kemudian aku ya rabi karo Hongkong ya panggah ngene-ngene, ya berarti dhek sing goblok. Nek kehidupannya nggak naik gitu loh Mbak, paham nggak? Jadi saya aja sing dulu belum menikah sama istri saya aja mbambung turune nang Victoria Park, ra ngrasakno turu, ra iso ngrasakno turu nang kasur empuk karo ASEAN. Lah saiki aku wis duwe bojo, wis duwe bojo, iya aku turune nang ASEAN. Tapi ya duwike dipek bojoku kabeh lah, aku sing wong lanang soalnya. Walah, ya enggak apa-apa, yang penting bojone happy. Lah ya toh. Jadi menikah itu sebenarnya tergantung mereka tujuannya menikah apa, kan gitu. Kalau
kerja ya menikah dan ndak menikah ya tetap kerja toh Mbak. Tetap Iya, golek iya, duit. Mas. Kan kayak gitu ya kan. Syukur-syukur nanti anaknya sampean yang di Indonesia ada yang belum 17 iso dapat KTP sekalian. Nah, jadi benefitnya itu banyak keuntungannya bagi yang Oh, memahami. gitu ya, Mas. Loh iya no. Anaknya sampean Oh, misalnya paham saya, Mas. IJ 6 tahun apa JSD lho digawa sama bojone sampean sepakat gaya apa? Bagus. Masa depannya lebih Oh, baik. Loh, iya, sampean iya. nek ngomong ambek aku tak jelentrekno dawa, Mbak. Ben sampean mikir, "Oh, oh, oh ternyata." Nah, kayak gitu loh, Mbak. Iya, iya. Aku baru ngerti ya, Mas. Nah, anaknya Ternyata sampean itu bisa yang bawa belum. anak. Aku nggak kepikiran ono. Nah, Aku nggak yang belum kepikiran di situ. 17 itu nanti bisa dapat permanen di 17-nya. Dan itu kan sudah sampean wis iso cidik karo anake sampean. Iya, iya, Lah, iya. ya gak apa-apa, yang penting. Nah, kalau yang majikannya yang pingin menikah dengan sampean iki biasanya memang apik, tapi nek nemu nang jobo iki rodok mikir. Iya. Nah, aku ngasih tahu. Jadi kalau yang dia dari luar ya biasanya kan, nah mereka kan pacaran lah, bahkan sing nyari aku gara-gara pingin nikah tapi data ndak sama itu malah bojone wis ngeweteki wis 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu areke sik menggak-menggok kate piye lah nek kaya sampean takok aku arep nikah. Lah nek takon aku yo gaspol. Ndang cepet nek aku balik nang Hongkong ndang tak sakseni, tak dadi Benar, Pak. Tak tunggu, oh, Mas. Aku no. ada rencana minta Mas sama Miss Yuli ini dampingin gitu. Insya Bisa Allah. aku balik tak gas pisan wis ayo. Tak dudui nek bojone sampean nenek sing gak ngerti yo. Soalnya nggak semua orang Iya, Hongkong, nggak semua orang Hongkong itu tahu soalnya. Soalnya wingi kemarin iya, Mas. ada yang ngurusi juga, Mas bojoku ditakoki ngene. Ditakoki surat single di Hongkong kan kudu enek surat single. Nang Indonesia ndi enek surat single. Nang Indonesia ya surate pegatan iku wis. Iya, iya. Aku lihat kok banyak ya, itu videonya Mas Andro. Makanya tak nggak ada salahnya kan tanya-tanya sama Miss sama Mas Andro kan. Terus kalau bisa didampingin, alhamdulillah. Kalau bersedia Mas, aduh makasih banget loh. Gak ada masalah Mbak, pokoknya nanti balik tinggal diatur siap sedia saya Siap. mendampingi Pokoknya ditunggu menikah. Seneng aku nek enek beritane ngene iki. Pulang. Congratulations Iya, pokoknya. Congratulations, selamat. Yuli Wis pulang, ayo janjian. gak usah khawatir, Janjian, ada kita sesuatu yang bingung telepon aja. Oke? Gitu aja. Oke Mas, makasih banget, makasih Oke, Miss Yuli. oke, selamat Makasih, beraktivitas. Mas Andro. Moga-moga paringi lancar ya Mbak ya. Amin. Oke, Miss. terima kasih banyak. Tunggu Yuk, kabar congratulations yuk. kepulangannya, Miss. Siap, yuk, bye-bye. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya ini. Nah, dilamar majikane dadi yo kita ikut bahagia, kita ikut senang karena kabarnya kabar bahagia, bukan kabar penderitaan. Nah, kalau disodorin seperti ini kan pagi-pagi rasane seger kayak gitu loh. Jadi untuk teman-teman semuanya semangat aja yang masih jomblo, mudah-mudahan didekatkan jodohnya yang benar-benar pas di hati, baik untuk masa depan kayak gitu ya. Sangat sudah mendengarkan dan see you the next video. Bye bye. Bye bye darling.